dia apa katanya juga kata gratis ya. Ya, ayatnya apa? Pokoknya Yang disampaikan. berisi mau fitnah atau apa gitu mereka saling serang. Saya nggak saya kalau udah orang bertengkar masalah pakai ayat itu saya nggak mau lihat. Ya, Karena nggak itu perlu. udah di luar nalar gitu saya pekerjaan itu digabungin sama agama. Ya kalau dasarnya tepat, Ya. karena kan gini kan, beli Bayu, beli Wawan, baik saja tidak cukup. Oke, kita itu harus baik, wajib benar, perlu tepat supaya bijaksana. Setelah baik, benar, tepat, bijaksana, kita harus mengasihi lagi, ya kan? Setelah baik, benar, tepat, bijaksana, mengasihi, kita harus memberi lagi. Bayangkan. Jadi tuntutan untuk kita itu tidak pernah selesai, maksudnya, oke? Oke ya? Ngerasain kan? Mau nyiksa orang, Gitu. wih, nah enak, harus baik kita. Iya. Sudah disiksa ngeluhnya meminta suatu, ya udahlah tak aja. Akhirnya balik lagi. Makanya gini lah, Iya. saya mau ngasih contoh Pak, ngasih contoh gini loh. Itulah. Bos, kalau ada anak buah kerja, tolonglah biar Anda juga dihargai. Paling tidak. Usul ceritanya. Enggak saya nggak usul Pak, tapi saya kasih contoh langsung. Wih, kerja nih, Mbak pesan es teh. Di depan dia ada. Nggak bisa ternyata Pak dikasih tuh. Karena dia kan umur sudah Pak, dia udah tinggian umur daripada saya. Saya kan nggak enak merintah. Satu posisi bos, kedua dia umur lebih tinggi daripada saya kan. Nah saya waktu sedang akrabnya Mbak, waktu sedang perlunya dia sama saya gitulah kasar gitu. Dia banyak minta saran sama saya kasih tahu. Ini biar menempatkan terutama masalah uang Pak gitu. Masalah uang Pak harus transparan. Apapun itu biar Bapak mau ngomong sisa uang sih enggak gitu Pak. Karena saya menerima masukan transparan lah Pak. Gitu. Sekarang dikasih omong sudah, dikasih tahu teman-teman kayak gini tuh. Waktu baru nyampe lagi Mas, kasarnya Mbak ya. Itu satu temen itu satu organisasi itu kan teman-teman semua. Dia sudah ngajak saya ingin pecah kongsi. Baru saya kerja di sana. Baru kerja loh Pak. Yang penting kita kompak aja bertiga. Sisanya bodo amat. Baru kerja saya udah diajak ngomong. Saya kan, kok gimana nih? Jadi lahir sindikat baru. Kok kepala ngajakin tangan sama kaki lain kerja nih lagi kiri kanan gimana? Kan organisasi kan udah kayak tubuh nih. Iya berarti kan sindikat ya kan? Sindikat yang ingin buat. Kasih contoh gitu, ternyata dia notain. Sama juga kok. Kemarin parkir 2.000 Mbak. Parkir 2.000 juga ditukar notanya. Ya tapi bukan masalah yang mungkin profesional hitungannya. Tapi dari sana saya udah berani melihat dah. Dia ngambil berani memberi dia kalah. Padahal kalau itu kan tidak seimbang. Kalau terus ngambil aja, memberi enggak, take and give-nya kan nggak ada. Paling nggak memberinya tuh bukan uang aja, perhatian lah. Kalau punya uang perhatian. Ini enggak, perhatian sama karyawan pun enggak. Karyawan sakit juga kan digubris kadang-kadang. Kalau udah disenengin lah ya. Tapi kalau disenengin, permintaan yang aneh-aneh juga didukung. Itu tidak nih. Terus akhirnya dapat solusi tidak? Tidak pernah bisa dapat solusi karena dia tidak membuka diri. Dia menutup diri dengan pemahamannya dia sendiri. Itu masalahnya. Kadang ada yang bermuka dua. Itu. Saya belajar kartu kan orang capek juga gimana caranya orang dia tidak membuka diri. Ini kadang udah saya tonton aja lah dulu. Begitu lah. Ini mau Jadi analis. iya. Ya kalau mau, saya udah kasih tahu berapa kali. Ini kalau grafik udah begini, ini nanti naiknya susah gitu. Sekarang kan kita berbenah gitu, hubungan gravitasi. Mau juga berbenah hal yang paling kecil saja, masalah kebersamaan lah. Kita sebagai itu susah Pak, susah sekali. Saya heran. Diajak ngumpul, ayo kita rame-rame buat acara apa? Biar frekuensinya sama lah dulu. Kalau frekuensinya sama, apapun di depan rasanya bisa lah. Enggak, kita sering berpikir ini Pak. Apa kita yang nggak cocok kerja dengan orang? Atau kita harus mulai sendiri? Tapi ketika kita mulai sendiri, bangkrut Pak.
Nah, kalau Itulah makanya memulai sendiri bangkrut artinya kita nggak siap manajemen toh. itu dah. Artinya kan kita karena melihat kondisi terus seperti itu, Iya. muncul pikiran cocoknya kalau begini kondisi, artinya melihat kejadian-kejadian, kumpul-kumpulnya kejadiannya. Wah, kalau begini cocoknya kita kerja sendiri. Gitulah. Lihat kejadian kerja sendiri. Tapi apa ketika kita kerja sendiri malah Babak belur. babak belur, sehingga kita lagi berubah pikiran, kerja sendiri babak belur, sehingga kita kesannya kudu loncat jadi nyawa, loncat tempat kerja jadinya. Dan setiap loncat itu tidak pernah ada yang tempat yang mulus. Artinya Oh iya. Itu tempat yang pro. Sama jenengan lompat dari sawah ke kolam renang kan beda. Dari kolam renang jenengan ke comberan. Seperti itu kan. Cara mengatasinya beda-beda. Kolam renang jernih oleh alat-alat kimia ya kan. Kayak kita pakai terawih macam-macam kan. Di lumpur di sawah tidak diperlukan tawas ya kan, tapi diperlukan pupuk. Habis jenengan dari sawah lompat ke kolam, dari kolam ke comberan. Di comberan jenengan mau nggak mau kan berlumpur dan berair, bau pula. iya. Nah, mengatasinya bukan hanya tawas lagi, jenengan harus cari mata air kan gitu. Nah, mata air inilah yang diperlukan. Sehingga itulah kita karena terlalu kusut itu mah, mulainya dari mana tuh sampai dalam pikir ini dari mana mulainya. Big Boss itu. Enggak, kalau jenengan tanya mulainya dari mana, kalian berdua sudah pernah menerapkan pola manajemen SWOT tidak? Sudah kan? Sudah, Mbak. Jenengan kan sarjana utama kasarannya kan. Ya namanya master itu kan pasti menguasai toh manajemen. Kalau kita bicara manajemen harus bicara uang, bicara duit. Karena uang adalah darahnya manajemen. Seperti darah dalam tubuh. Jadi tubuh ini manajemen, darahnya inilah uang. Nah, kalau kita bilang bicara manajemen tanpa permodalan yang memadai ya memang babak belur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati setelah memahami hal itu? Sekarang ada investasi berapa untuk diperhitungkan gitu kan. Ini bertahan berapa lama, kemudian win-win solusinya seperti apa. Kalau kurang modal pasti kan bermitra. Apakah franchise ataukah bekerja sama antar stakeholder, ya kan? Ini kadang-kadang kita kan rancu. Ya memang ukurannya di lapang jiwa juga. Sepinter apapun kalau kita itu kehilangan rasa tulus dan ikhlas menapai kebersamaan, selalu ada konflik. Konflik itu bukan membuat kita takut atau kita patah arang. Teruslah berkarya sesuai kapasitas. Konflik itu akan mendapatkan jalan keluar yang arif ketika kita menunjukkan suatu prestasi, karya. Karena yang bicara bukan kata-kata saja, tapi karya kita. Jangan antipati untuk dicela, dicemooh, dikritisi yang jelek. Karena kadang-kadang kan ada yang sifatnya di sini kita itu di assassination kan. Dibunuh karakter dengan cara untuk melemahkan aneka kekuatan kita dari berbagai sisi. Ini Bayu kekuatannya ini di bidang informatika, Wawan penguasaannya di IT. Nah, bagaimana kalian bisa bekerja sama antara informatika dan IT ini? Kamu di spare part-nya kan gitu. Jenengan berarti di sistemnya. Nah, berarti harus merangkul programmer kan? Nggak bisa sendiri. Kalau kita menjalankan sendiri sebagai seorang programmer terbatas juga. Karena ada kerusakan, jenengan tanggung jawab juga. Harus memikirkan juga. Harus ngerti semuanya kan ke sana. Nah, di sini harus dibutuhkan kearifan dan kebijakan. Kearifan di sini kan kecerdasan akal plus kecerdasan rohani sebetulnya. Nah, kecerdasan akal di sini kan untuk kemampuan kita untuk menguasai beberapa hal untuk dipadukan. Untuk dipadukan. Ya kita enggak salah ngomong saja. Ya sama jenengan tadi bicara model. Sedikit banyak Bakong tahu catwalk. Ya.
Catwalk 1, 2, 3, 4, 5, ya kan. Koreografi juga harus ngerti, blocking paham, ya kan. Kemudian juga masalah wirasa, wiraga, wirama juga harus ngerti juga. Komposisi juga harus paham, ya kan. Stick directing ya juga harus ngerti. Banyak hal. Setelah nanti kita memikirkan performance art, performance of stage, artinya kita juga memikirkan audio juga, ya kan. Audio. Ketika kita merekam suatu peristiwa yang harus kita suguhkan, maka kita juga harus menguasai movie, ya kan. Berarti harus paham dokumenter. Cara membuat dokumenter sama membuat film itu aja udah lain. Penguasaan mic saat bicara di panggung juga lain dengan bicara di dalam studio. Jenengan main iklan, main narasi, main film, main sinetron, main FTV, main teater, apalagi itu berbeda cara untuk menerapkan olah vokalnya. Bisa bayangkan? Maka harus memahami betul. Untuk memahami kita harus praktis. Saya boleh nggak bicara tentang film? Saya boleh nggak bicara tentang animasi? Saya yang nggak ngerti. Bukan, saya tanya. Boleh. Ya kan? Kenapa saya boleh bicara masalah film? Karena Mbak tahu bisa Ya kan? mengalami. Oke kan? Ya dari riset development, bikin premis-premis, bikin sinopsis, bikin treatment, bikin out story, storyline, bikin skenario, bikin storynya, sampai finishing kan sudah paham di filmografi kan, untuk karena movie maker. Saya boleh bicara animasi, ya berani. Saya punya prestasi untuk membuat konsep film animasi, kasarannya gitu. Boleh nggak saya bicara tentang nyanyi, ya kan? Saya punya album, ya kan? Kayak gitu. Boleh nggak saya bicara tentang teater? Ngerti saya, blocking area, moving blocking, body position, stage directing, ya kan, bicara, saya ngerti. Boleh nggak saya bicara tentang radio? Ya. Ada pengalaman auditif, ya kan, mulai dari konsep funding raising, sistem rekaman, bikin talent scouting, ya kan, menunjuk orang-orang yang ahli sesuai dengan spesialisasinya itu mutlak, ini kan. Walaupun saya bisa merekam, lebih jago operator dong. Saya bisa membetulkan mekanik, lebih jago lu yang IT dong, ya kan. Ya kan. Kalau bicara masalah networking, jagoan lu dong yang informatika, ya kan. Nah inilah makanya harus ada kesadaran untuk teamwork. Kalau namanya kita bekerja sama ini, kita harus memprioritaskan teamwork. Kita tidak bisa mengandalkan keakuan. Walaupun mungkin Bakung bisa memahami aneka keilmuan, aneka bidang, gak boleh dong saya kerjain sendiri. Karena kita bicara dalam company. Inilah yang kalian hadapin saat ini. Di company ini berbagai disiplin ilmu kumpul jadi satu untuk berpadu agar kuat. Maka jadi benderanya indah, ya kan? Kalau dalam satu company ini sudah ada saling pembunuhan karakter dan tidak kompak, ya nggak solid. Akhirnya apa yang akan dibuat, kasarannya mau bikin tape, ya mekakon, kurang ragi, kurang rapat bungkusnya, ya kan? Kurang kecil motongnya, cara penyimpanannya yang keliru dan sebagainya. Banyak hal yang kita memang harus lapang jiwa ukurannya. Kejadiannya nah begitu lagi Mbak. Saya pernah merasa karena kejadiannya berkali-kali itu kan, mungkin kita nih masih rendah ilmunya kan begitu, perlu turun satu tingkat ke bawah. Pernah berpikiran seperti itu Pak. Tapi dalam kenyataannya sudah mau turun ke bawah, malah ada orang yang kamu nggak cocok di sana, kamu cocoknya di sini gitu. Di satu paralel dengan kondisi yang sama. Kan jenengan lihat praktek di depan mata.
Ketika Mbah Kung menyampaikan sesuatu sesuai dengan ilmunya, jenengan ketawain dalam hati. Kok begitu ya cara ngajarnya? Iya kan? Lu ngajarin baca puisi, jago baca aja kagak bisa, ya kan kayak gitu. Kamu ditanganin ahlinya. Kan harus membentuk karakter voice dulu. Mengenal interpretasi teksnya dulu. Kasarannya, ini contohnya. Bagaimana jenengan menyampaikan hal yang serupa kan? Kan seolah-olah hanya jenengan sendiri yang mengerti. Kalau saya enggak, sejauh mana sih kemampuannya dulu? Makanya suruh baca dulu, ya kan? Suruh menjelaskan dulu. Nanti kita lengkapi. Iya kan? Ya itu dah Pak. Kita nih, kayaknya kita ada sesuatu yang salah seperti itu. Masih menduga yang mereka atau kita kan gitu. Dugaan awalnya. Dugaan awalnya karena berkali-kali seperti itu, akhirnya condonglah ke kita nih masalah. Oh mungkin kita yang masih kurang. Nggak pas. Nggak pas di posisi itu. Kalau nggak pas di posisi itu kita turun tuh di bawah supaya tahu isi perutnya seperti apa. Kalau sudah isi perutnya baru boleh naik. Ketika kita sudah mau turun ke isi perut ini, ada orang luar itu, Wan kamu nggak cocok di bawah itu. Balik lagi ke tempat yang semula begitu. Akhirnya kan kita kok begini. Nah, artinya demikian jenengan kan sudah kehilangan objektivitas penalaran. Iya kan? Ilmu yang Anda dapatkan di perguruan tinggi akhirnya terabaikan karena mendengarkan bisikan orang, sementara jenengan adalah praktis. Maka orang ikhlas itu harus sanggup dipimpin, sanggup memimpin. Ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Bisa jadi kuli, bisa jadi tuan. Bisa jadi hamba, bisa jadi majikan. Sekarang saya tanya, sebagai kepala SMK, ya kan? Instruksional dari mana? Dari pimpinan di atas dulu. Nah, ya kan? Jadi kan menjalankan visi dan misi yayasan. Karena yang SMK ini yayasan. Peganglah visi dan misi yayasan itu. Yang modalin SMK kamu sama? Yayasan. Berarti harus tunduk dengan manajemen yayasan. Instruksional pasti kan ada petunjuk pelaksanakan, ada juklaknya. Ya kan? Ada modulnya, ada silabusnya, ada bagaimana penunjukan dan pelaksanaan program ini harus jelas, ya kan? Ketika jangan memegang, siapa yang harus menjalankan disiplin program itu? Kepala sekolah kan? Diinstruksikan kepada siapa? Bawahan. Nggak punya bawahan kepala sekolah. Nggak boleh kata punya bawahan kepala sekolah. Jenengan hanya mengorganisasi para guru, iya kan? Mengorganisasi para guru. Guru itu bukan bawahan kalian, walaupun lu kepala SMK. Oke, ini Anda harus bisa menjalankan juga yang dijalankan guru. Makanya jenengan punya multidimensi ilmu. Orang guru IPA, jenengan harus paham ilmu IPA. Jenengan menginstruksikan guru bahasa Indonesia, jenengan harus pinter, minimal tata bahasa, minimal linguistik, ya kan? Banyak, minimal filologi juga ngerti, ilmunya tahu. Nah kalau kita ini sebetulnya dalam suatu yayasan, dalam suatu SMK jenengan itu ini kan pendelegasian tugas saja. Sekarang jenengan sebagai kepala sekolah itu mampu nggak mendelegasikan ini dengan cermat? Jangan sampai bocor maksudnya. Artinya kan kita harus memberikan disposisi kan. Pak, ini kurikulum ini harus selesai ini sekian bulan karena kita ada ujian tri semester, ada catur wulan, ada semesteran, nanti ujian akhir kayak gitu. Ini kan harus sesuai silabus laporannya kan ke yayasan. Kalau laporannya nggak pas kita akan kena tegur juga. Kemudian guru-guru yang menjalankan ini belum tentu bisa mengisi silabus. Modul-modul yang ada belum tentu bisa dijalankan karena nggak ngerti sistem juga. Seorang guru nenteng laptop ke sana kemari nyalain aja nggak bisa. Kebentur begitu nggak jenengan? Ya. Nah, iya kan. Sekarang saya cerita begini, saya mengalami nggak kira-kira? Alami. Makanya itu. Jadi analisa Mbah Kung itu objektif sekali dan tidak asal ngomong.
Dan ketika saya mengoperasikan suatu laptop milik seorang guru, akhirnya ini gurunya saya dia gitu kan. Hanya ngisi silabus, ngisi modul, ngisi algoritma yang ada, yang sudah ada sistemnya, ada template-nya. Susahnya apa sih? Kalau nggak bisa menyalakan komputer, kursuslah sebentar, private lah paling enggak, kasarannya gitu. Tapi kan udah ketinggalan waktu, ini harus laporan 3 hari lagi, nyalakan komputer, laptop aja kagak bisa, kan tanggung jawabmu jadinya enggak kan, dasmu ngeluh kan akhirnya kan. Nah inilah letak lapang jiwa, letak keikhlasan kita memimpin suatu lembaga. Nah jadi bukan sampean yang salah, tapi kita harus siap melengkapi aneka kekurangan. Berbagai macam cacat-cacat ini harus kita tutupi sebagai kepala sekolah. Maka tugasnya lebih banyak dari yang bukan kepala sekolah. Jenengan nanti punya wakil kepala sekolah, jenengan punya sekretaris, sama tidak menguasai sistem. Jenengan juga kan yang bekerja, nggak boleh mengeluh. Itulah kenapa sampean dituju sebagai kepala. Inilah kembali kan di sini kan. Jadi ketulusan kita sebagai seorang leadership di sini. Makanya harus ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Ikhlas mengepalai, ya harus ikhlas dikepalai. Harus siap segalanya. Pokoknya kalau ditunjuk sebagai ketua itu pasti serba bisa. Ini persoalannya. Ini asumsi sudah. Ini stigma. Kalian ini kepala-kepala sekolah sudah dikasih asumsi kalian itu Superman, Superwoman, bisa segalanya. Artinya kalau mereka nggak bisa ngejalan, harus tanggung jawab kalian. Jangan ngeluh. Oke. Maka pekerjaan kalian numpuk. Numpuk nama. Oke. Jadi nanti jangan wah gajinya sama, gua ditumpuk-tumpuk pekerjaannya. Ya, you kan kepala, ketua, pimpinan. Pokoknya mengatasi apapun yang kurang memang tanggung jawabmu. Jadi jangan kecil hati, jangan merasa terbudakkan. Ya kan akhirnya merasa terbudakkan kan. Jadi perasaan terbudakkan ini membuat kita sakit hati, nggak boleh. Ya, Mbak Kung tidak mau bilang Mbak Kung ngepalain apa-apa. Kalau memang anggota kita tidak sanggup menjalankan tugasnya, ya kita ngalah. Kalau kita capek, kita manggil yang ahlinya dikerjakan. Kita nggak lelah, tapi kita juga harus berbagi toh, ngasih honor, ngasih fee kan gitu. Ini nih solusinya ke sana. Jadi jangan gampang sakit hati. Itu makanya Mbah Kung sarankan kita itu harus self controlnya tinggi. Bagaimana mencapai self control itu? Kalau Mbah Kung sarankan, terapkan pernapasan panjang. Oke. Secara medik, pernapasan panjang itu mensuplai oksigen ke seluruh pembuluh darah kita sampai ke otak kita, ke neuron kita, sehingga otak kita jadi jernih, hati kita jadi teduh, jiwa kita jadi nyaman dalam menganalisa apapun tanpa berpihak pada siapapun dan tidak akan menyalahkan siapapun. Oh ternyata bapak ini nggak bisa, harus saya tutup, atau ditutup siapa yang bisa. Tetapi ketika menyuruh ahli yang menutup kekurangan anggota kita kan harus berbagi itu tadi. Wah, aku masih berbagi, diambil dari mana kan? Nah inilah pentingnya funding raising, ya kan, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa jadi endorse atau bisa jadi sponsorship. Nah ini nih kebijakan disinilah fungsi kepala. Jadi jangan berkecil hati ketika menumpuk tugas. Perasaan terbudakkan, dia santai, kita disiksa. Nanti pas saya nanya, dia gembira, gitu loh Pak. Iya paham, kan tadi udah Bang bilang. Kalau saya Pak, gini Pak. Kadang-kadang kalau dia kan dia pada posisi kepalanya, Topnya. kalau saya posisi tengah-tengahnya Pak. Iya. Tengah-tengahnya. Antara di bawah nih pengen apa? Oke saya mau kan bumbu di atas, gitu. Iya. Gimana caranya? Menengahi. Jalan keluarnya apa? Kadang-kadang oh yuk buat program ini, ayo semangat, bumbu di pos gitu langsung.
bos itu dia gini mas, yang paling kasar saya bilang Pak, saya pernah digini di rapat nih. Nah sekarang Pak Bayu kan kepala program nih, dia tangan kanan saya. Jadi sekarang operasional tuh dia yang urus semua konsultasinya ke Pak Bayu. Oke, thank you. Oke. Sesuai sebagai ahlinya. Langsung saya kasih, oh kita buat ini, yuk. Tiba-tiba dia diam di depan saya Pak, diam di depan saya, kayak setuju. Belakang Pak, tas, potong. Nah bingung saya nih. Yang kalau di organisasi saya takutnya kelihatan ada dua matahari. Nah, kalau dua matahari ini kan bikin runyam urusan juga nih, yang mana harus diikuti sama anak. Wah, akhirnya saya pernah ambil keputusan bahwa ya udah, saya akhirnya jadi karyawan yang baik lah, ikuti perintah bos. Bos nggak minta apa-apa, ya saya nggak ngapa-ngapain. Ketika dia minta sesuatu saya kerjakan. Karena terlalu sering Mbak, ketika saya mengerjakan tugas saya Mbak, pagi program, saya pengen ada kegiatan A, B, C, D, E. Dia buntu di biaya katanya. Tapi saya aja bikin rapat program, dia tidak mau. Dia mikir dia buat RAB sendiri, ya, sendiri tiba-tiba sudah datang RAB, sudah ditangani, tidak ngajak ngomong saya. Dia tangan sama bos, di bos, ya kan enak kan gitu. Di sana di RAB itu nggak ada saya bisa masukin program Mbak, sehingga saya diam. Tidak ada kerjaan apa. Karena tidak ada masuk di RAB program-program itu. Karena program itu pun belum dirancang masalahnya. Dia sudah membuat RAB sendiri, sudah langsung ke Big Boss, sudah sampai berpesan sama saya. Itu jangan lagi di UT Pak. Itu sudah tangan Big Boss. Oke. Akhirnya ya itu tadi kembali ke tujuan kita yang awal bahwa ini siswa bayar pakai duit loh ke sini. Biar keluarin dia dari sini tuh sesuai cita-cita orang tua kan gitu. Problemnya adalah di sini tuh nggak mau ngolah itu, kayak praktek fasilitas kurang nggak mau diurus. Sudah saya usulin begini, dia nggak mau bawa ke Big Boss untuk penyesuaian anggaran. Minjem ke SMK, dicoret-coret lagi yang dipinjam. Padahal itu kebutuhan. Dicoret sama dia. Kenapa kok dicoret? Nah tahu-tahunya kalau ketika saya ngaju ini, buatin proposal. Kok buatin proposal lagi sih? Udah ajuin aja lah Pak, gini-gini. Udah buatin lagi nih. Oke, udah diajukan. Tiba-tiba di akhir acara mau selesai praktek, dia beli alat. Beli saya tidak tahu apa-apa, dia langsung beli alat. Itu yang bikin saya bingung menghadapi bos. Nah, ini kalau nggak diikutin, salah juga dia bos. Kalau dilompatin ke Big Boss, saya salah lagi karena hierarkinya nggak seperti itu. Kalau diajak ngomong, saya nggak diajak ngomong, Bang. Saya diajak konsultasi. Saya beberapa bulan terakhir ini tidak pernah tahu kegiatan apapun yang terjadi di kampus. Yang lebih tahu itu teman-teman saya sekarang. Iya. Seperti dikucilkan ya. Sudah dikucilkan saya pernah. Ya astungkara dong dikucilkan. Nah, bagi kita banyak kemerdekaan. Yang kalau makanya saya bilang kemarin di sana sama teman-teman, kalau punya sifat cuek di sini beruntung. Gitu. Tapi dia nggak bisa, Saya nggak bisa cuek, Mbak. Anak-anak yang terbengkalai, aduh gimana caranya nolong mereka gitu. Kasihan loh orang tuanya biaya segini, saya sampai sakit hati kadang-kadang Mbak. Membuat tarik biaya aja Mbak ya, biaya kita kuliah Mbak. Anggap gini Mbak, di perhotelan nih, standar sendok tuh kayak apa? Standar awal praktek kayak apa? Di yayasan kita di sini tuh bisa masalahnya Mbak membuat seperti itu. Tapi bos ini yang nggak mau dia memperjuangkan itu. Saya minta komputer aja, saya sudah buatkan proposal itu. Itu 3 bulan lebih Mbak. Dia bilang, ya nanti kita menghadap bos. Big Boss itu udah sering kali kebeleleng. Bahkan pernah nih, dia kan ketemu Big Boss, dia ngajuin anggaran. Saya tanya, Pak komputernya gimana? Oh, saya udah dapat ngomong itu. Bu, kayak sengaja gitu loh. Nah, saya pikir kadang-kadang ya kalau Pak nggak bisa ngomongin masalah komputer karena Bapak mungkin kurang paham, aja saya Pak. Dia kayak nggak mau ngajak anak buahnya untuk. Iya, karena kan di sini mungkin superioritasnya akan berjalan.
Ya, Jadi dia artinya mungkin di tempatmu ini ada superior dan inferior kan. Jadi jenengan dianggap bawahannya, udahlah lu di pekerjaanmu aja. Apapun ngikutin gue. nah, Ya kan, walaupun tidak tepat kan gitu. Nah, ini Pak Bayu bisa ngatasi dengan disposisi untuk mengatasi hal seperti itu dengan disposisi. Dan itu harus rangkap 3. Jenengan harus punya file sendiri yang diajukan dan yang dikirimkan. Sehingga ketika beliau itu mengcover sendiri, jenengan juga tetap ayem. Bila kurang minimal jenengan sudah punya database, oh ini yang pernah Pak Bayu usulkan. Memang kearifan ini mutlak. Jadi orang arif itu kan ya cerdas rohaninya juga kan. Karena kalau sekarang ini kecenderungan yang saya analisa dari keluhan Pak Bayu kan cerdas akal saja. Karena sebagai ahli programmer, cerdas akal. Di sisi lain di saat praktek dengan berhadapan dengan para student yang tidak punya fasilitas kan gitu kan. Artinya kan nggak punya fasilitas. Bagaimana praktek yang bagus tanpa fasilitas? Kalau jenengan tadi bicara model itu disuruh eksplorasi catwalk ya kan, main draperi tapi nggak punya selendang, main draperi tapi nggak punya selendang. Kalau saya cepat, kalau nggak ada selendang nggak bisa draperi, tak ambilin kain saya punya kain batik banyak, kasaran gitu kasarannya. Jadi kita memang harus punya antisipasi dan banyak inisiatif. Jadi jangan ragu-ragu lah. Pak Bayu sebagai ahli di sini, sebagai programmer, analitik saja. Menyikapi kepicikan, jangan menghadapi orang picikan jatuhnya kan. Kepicikan ini harus kita hadapi dengan kearifan. Maka ketika policy dan kebijakan Pak Bayu sebagai programmer ini tidak dijalankan, tetapi tiba-tiba dia lakukan, ya kan? Jangan nggak kaget. nah, saya potong Mbak. Kalau dia lakukan saya bahagia Mbak. Walaupun dia nggak nyebutin nama saya Mbak. Itu Bener. problemnya. Kayak tiba-tiba beli alat awalnya menolak itu loh. Seperti itu kan bentuk kearifanmu kan. Yang itu tuh kadang-kadang gini deh, gitu Pak. Yang itu kan anggaplah itu salah satu Mbak ya. Yang sebenarnya yang Jadi di perhotelan pojok itu ya, Pak Maron itu. Mapindo ya. Yang Kan terkenal tuh. itu dah makanya saya berulang kali Mbak. Saya sama dia pernah di sebuah lembaga yang tidak punya apa-apa Mbak kesannya. Di sini punya segalanya sebenarnya. Tapi kepala-kepalanya ini yang tidak mau tersinkronisasi dengan benar. Koperasi punya, kita bisa pinjemin duit kok ke anak-anak yang kurang mampu dengan bunga yang mungkin dispesialkan gitu. Yang kedua kita punya gitu. Yang ketiga kita punya SMK. Nah, kadang-kadang anak-anak SMK ini nggak mau ke sini, gitu. Jadi SMK-nya di Terma dia itu nggak mau dia ke Maputo. Cari lembaga lain. Cari lembaga lain. Iya. Nah, sekarang Pilihan. Pilihan. Choice. Kita kan persaingnya di sana nih. Nah, persaingan yang sehat kan, ayo dong. Iya. Gitu, kan persaingan sehat kan. Ini enggak. Kemarin dia kan banding harga terus. Nah, sekarang harganya sama. Dari sana saya udah, Pak, kenapa kok harganya sama dengan kompetitor, sementara kita fasilitasnya dulu. Bergerak untuk memulai membuat program 1 tahun, 2 tahun itu enggak. Itu kadang-kadang usul-usulannya nyeleneh-nyeleneh Pak. Saya kan pikirannya gini. Karena di sana ada yang Mbak bilang tuh, saya mungkin belum bisa menyikapi Mbak. Kadang-kadang saya pernah di kompetitor loh, setahun, ada yang 4 tahun di sana pernah saya. Saya sampai sana saya stres Mbak. Stresnya apa? Ini semua kok tidur ya, tidurnya pulas-pulas sekali ya, di luar tuh sudah sampai di depan aja meja FO-nya masih tulis tangan Mbak. Dikeluhkan sama orang tua siswa, gimana nih anak saya berapa kurang biayanya, wah ngebit, manual, masih manual. Saya udah sedih pertama mau buatin sistem itu database nggak di duitku.
dengan fasilitas yang memadai untuk membuat database. Saya banting mouse dulu baru komputernya mau mas, mbak, banting baru mau kerja nih komputer nih. Komputer itu udah 15-20 tahun rasanya nggak pernah diganti nih mas. Jadi Masih DOS. sedih saya mbak, sedih saya mbak. Kenapa gitu? Karena ownernya sendiri nyekolahin orang itu nggak tanggung-tanggung ngeluarin biaya. Artinya secara kualitas dia mau kok. Gitu. Cuman kalau saya mau melompat, Berarti jenengan melakukan administrasi ya, tata administrasinya masih manual banget. manual banget kan. Saya yang permasalahannya adalah bos itu ketika saya datang ke sana dia sudah ingin, saya ingin perubahan pak. Saya ingin perubahan. Orang-orang lama di sini emang susah pola pikir. Saya udah oke. Ini tempat saya ingin berkembang nih kan, karena kan perubahan kan pasti berkembang jadi berkembangnya dari positif lah. Tahu-tahunya dia otaknya susah berkembang. Saya ajak pak, ayo kita perjuangkan. Saya ingin biar nanti ketika gimana tuh Big Boss sudah tahu bahwa kita sudah merencanakan ini, gitu. Kita sudah memplanningkan ini, tapi Pak Bos sudah nggak mau ya udah kan gitu. Ini sekarang buntunya di leveling bos kecil di sini. Sehingga kadang-kadang saya mikir sampai gini pernah saya mbak, oke lah saya itu aja yang saya ingin mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Walaupun saya sudah tahu itu kemungkinan secara hierarki, secara sistem, secara keilmuan itu pasti akan buntu. Karena ada instruktur males mbak, instruktur males ngajar. Katanya anak kesayangan Big Boss katanya. Saya bilang, ini papa ini kok pernah ngajar. Dia ngeluh gitu sama saya. Nah, gimana kalau kita cari aja instruktur lain pak? Gitu. Instruktur lain kita kasih aja pemahaman ya, papa karena sibuk kita cari instruktur lain. Dia nggak berani. Saya berani aja, dia nggak berani. Buntunya nanti saya bilang, bapak sudah ngajar di sini pak ya, karena bapak sibuk. Saya cari kamar lain gitulah, nggak bahasa kasar. Nanti dia di belakang dia ngomongin saya lagi, nggak bukan saya gitu, pernah kejadian gitu pak, pernah. Kan bagus, jenengan tambah bahan kearifan. Jadi apa yang ada di depan kita belum tentu mensupport di belakang kita. Emang ya itulah ilmu kesabaran dalam menghadapi banyak people. Tapi kalau masalah program dan sistem database itu kayaknya Beli Bayu bisa membackup sendiri. Jadi kan punya komputer kan, punya laptop kan. Template itu bikin aja dan terapin. Jadi nanti operatornya mau nggak mau join sama jenengan. Jadi instruksional pribadi jatuhnya. Kalau pengadaan fasilitasi nanti mungkin mereka akan sadar ketika dikasih outputnya, print outnya ini hasilnya kayak gitu, itu solusinya. Jadi dengan diam. Jadi kita misi silent action tetapi manfaat. Jadi bikin database dan template sendiri secara pribadi tapi diterapkan, tapi dengan bekerja dengan operator. Jadi data-data manual itu bisa diinput ke database dan template program jenengan. Pasti jadi itu akan teduh. Jadi nggak usah kita bikin distorsi di dalam lembaga yang teamworknya tidak solid. Kan mengatasi solid teamwork kan ini. Berarti jenengan ini selain ahli di bidang program, ternyata juga harus ahli di SDM juga. Ya kepegawaian jatuhnya gitu kan jatuhnya. Mengatasi SDM-nya jatuhnya. Jadi di luar program jatuhnya. Ya, mengatasi human ini. Mengatasi human itu lagi mbak. Saya kadang-kadang lucu. Dan setelah mengalami ini kadang-kadang baru bisa ketawa mbak. Pada saat mengalami itu full stres mbak. Karena belum siap, kaget. Kaget ya mbak. Ini bos nggak ngomong sama salah satu ya karyawannya mbak. Dia posisi bagian training mbak. Nggak ngomong mbak. Saya jadi jembatan. Mereka ngomong, saya nggak ada yang ngomong sama berdua. Ya itu masalah. Itu seru banget. Saya setelah selesai stres saya baru mengalami, kok lucu. Saya jadi teman saya pernah cerita, jadi jembatan, pelangin, kau yang roboh gitu. Ya nah, kasihan juga kan. Soalnya kan tidak mungkin urusan di organisasi itu tidak
terkoneksi sebenarnya, semua terkoneksi. Nah, ini putus koneksinya, Pak. Ya. Nah, kan saya harus nyambungin nih, Menjembatani. Yes, selesai itu mereka ngomong saya berdua itu udah ngajak ngomong saya, Pak. Iya. Wah, keren ya gitu. Human error. Saya Setelah kabelnya nyambung, tiangnya roboh. Iya, nggak apa-apa, itu berkahmu. Jadi itu berkah lah kasarannya, karena itu tadi kelemahan SDM kita itu nggak salah dong kalau Mbah Kong sedikit speak tentang etika sosial. Nah, ini kan masalah attitude dan etika sosial. Berarti kan yang keliru kan human-nya, people-nya. Jadi mungkin belum human ya, just people. Kalau human berarti kan tahu humanity. Kalau people kan nggak memikirkan humanity, memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan ya mau gue lah kayak gitu. Ya, tapi nanti jenengan jadi hebat ketika mampu mencerna, menganalisa dengan objektif setiap peristiwa. Oh, ini yang terjadi adalah human error. Oh, ini lemahnya di etika sosial. Nah, nanti suatu ketika kan jenengan mungkin bisa mengadakan suatu forum khusus etika sosial dalam teamwork, seminar kecil atau diskusi panel misalnya gitu. Ini kan tidak langsung bersinggungan pada yang bersangkutan, tapi mereka akan jadi peserta kan gitu. Seperti itu. Nanti solusinya pelan-pelan harus seperti itu. Karena bagaimanapun juga setiap lembaga itu butuh pendidikan manajemen ya. Pendidikan manajemen itu mutlak. Karena setiap tenaga kerja ini kalau tidak memahami manajemen, ya kan, itu program manajemen ini nanti memang lemah kita. Kita nggak akan tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluangnya di mana, tantangannya apa, hambatannya apa, gangguannya apa, terus solusinya bagaimana. Ini kadang-kadang kita kehilangan jejak ketika kita tidak memahami manajemen. Nah, kalau setiap individu yang ada di lembaga kalian ini mengerti manajemen betul dan diwajibkan mempraktekannya dalam setiap kali aktivitas di lembaga kalian, itu pasti lebih bagus. Maka itu kayaknya solusinya diskusi panel, seminar atau apa ya. Kalau seminar kan terlalu heboh, diskusi panel lah, atau kita memanggil ahli dari PPM, pendidikan program manajemen, manggil ahli untuk memberikan suatu pencerahan tentang program manajemen itu yang sifatnya mungkin informal, tetapi ini mungkin diperlukan waktu dan kesabaran untuk mengerti. Kalau jenengan yang ngatur kan nggak mau. Nah, makanya solusinya itu tadi, apakah seminar, apakah diskusi panel, apakah simposium, atau barangkali mungkin diskusi kecil tentang pembekalan para pegawai SDM yang ada di lembaga kalian itu dari pihak luar yang nanganin. Kalau orang dalam mungkin tidak didengar, akan menimbulkan friksi, menimbulkan suatu jarak yang sifatnya tidak sehat. Wah, ini idenya Bayu, kayak gitu kan? Jenengan didiskreditkan. Jenengan maju pasti ada assassination juga. Itu tuh di mana-mana begitu. Makanya kalau setiap individu ini sudah lapang jiwa, maka akan meminimalkan lah, tidak bisa menghilangkan, meminimalkan konflik-konflik of interest, atau justru malah konflik out of interest kan. Jenengan harusnya meningkatkan program yang ada di lembaga, tapi jatuhnya ini konflik individu, nggak nyambung gitu. Yang konflik individu ini berarti masalah etika sosial. Sementara konflik of interest di dalam program ini jangan tidak bisa jalan karena tidak ada kesinambungan itu tadi. Makanya yang bisa menjembatani tadi pihak luar. Maka dengan diskusi panel, dengan memanggil narasumber yang ahli di bidangnya, menyampaikan materi-materi yang diperlukan untuk kemajuan dan perubahan dari awal yang diinginkan, pasti perlahan tercapai. Itu ke sana. Kalau ke analisa Mbah Kong, dan Mbah Kong tidak suka konflik. Tetapi kalau mencarikan solusi itu Mbah Kong berusaha keras.
karena untuk kemajuan anak-anak kita. Iya. Belajar di perguruan tinggi ini bukan karena sertifikatnya sebetulnya, tapi pencapaian penalaran, pencapaian objektivitas penalaran ini yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Skill saja itu sia-sia kalau kita tidak memiliki objektivitas penalaran. Karena kalau kita itu tidak memiliki objektivitas penalaran, ya seperti yang Bayu dan Beliwawan hadapi, konflik antar people aja. People tidak. Jadi Kita nggak pernah merasakan tempur antar lembaga, Pak. Tempur antar lembaga itu kita mendambakan hal itu. Tempur misalnya Pak Bayu punya lembaga A, saya punya lembaga B. Bayu programnya dia mengadakan kompetisi futsal. Kita setiap kompetisi futsal nih kita buat tandingan. Nah, misalnya kok Bayu kompetisi futsal, kita buat kompetisi basket. Dia basket. Lagi gitu. Nggak pernah kita merasakan hal selalu di dalam aja bertengkar. iya itu tadi. Jadi ini kan human error yang dihadapin. Makanya bahkan dari awal kan menyerukan pentingnya karakter building education, ya kan. Setiap pribadi itu harus memiliki kesejatian itu tadi, yang memahami kecerdasan akalnya, melengkapi kecerdasan hati, melengkapi kecerdasan rohani, itu berpribadi sejati. Maka setiap kali dia itu memiliki aneka hal yang tidak selaras, pasti tidak dilakukan di sebuah lembaga, karena ini teamwork, kasaran gitu. Ya kalau yang timbul hanya iri, ya kan, cemburu, ya kan, menyalahkan, ini kan berarti kan bukan lembaganya toh. Ya bagaimana jenengan berkompetisi untuk kompak aja belum. Jadi solidaritas di dalam menjalankan suatu program, suatu lembaga ini manajemen besar, manajemen perusahaan jatuhnya, manajemen usaha plus manajemen pendidikan, manajemen networking kan perlu juga. Makanya dalam setiap apapun itu kita itu harus pertama tidak rendah diri agar tidak takut berkreasi. Orang kalau rendah diri itu takut berkreasi jadinya rendah diri karena merasa disalahkan, ya kan. Itu rendah diri itu menjadi takut berkreasi. Yang kedua, kita jangan sombong, jangan besar kepala. Karena kalau kita besar kepala itu kayak bosmu itu tadi, mampat aneka kreativitas. Jadi kesombongan dan close mind itu tadi, close heart itu tadi, itu membuat memampatkan kreativitas. Dan yang ketiga, harus memiliki loyalitas tinggi. Jenengan mungkin loyal, yang paling loyal di situ menurut kalian, ya kan? Yang lain kurang loyal. Nah ini kan rusak jadinya. Orang itu kalau tidak memiliki loyalitas tinggi kan nggak punya teman, dimusuhi terus jatuhnya. Ke kiri musuh, ke kanan musuh, ke atas musuh, ke bawah musuh. Wah ini sekeliling saya musuh ini, ya jatuhnya gitu. Makanya kita menjaga loyalitas. Nah disinilah pentingnya kesadaran masing-masing individu untuk memahami kembali visi dan misi lembaga. SM kamu visi misinya apa? Lembaganya ini visi dan misinya apa? Kita kembalikan ke basic manajemen, basic visi dan misi daripada yayasan lembaga terkait. Ini pasti miskomunikasi, ini pasti yang kalian hadapi di beberapa titik itu miskomunikasi. Disposisi nggak dipakai lagi, instruksional kalau perlu doang, ya kan? Tidak ada perencanaan program yang matang seperti yang jenengkan bebankan itu. Karena kita itu kalau tidak memiliki progress plan, jadi seperti itu. Makanya perlulah tenaga marketing kan. Walaupun itu di tenaga pendidikan, ini perlu. Mungkin ada rektor 2-nya, ada rektor 1-nya, ada rektor 3-nya. Ini kan membidangi masing-masing. Rektor 3 untuk menangani kemahasiswaan ini kan bertanggung jawab penuh bagaimana pengembangan SDM para student ini agar benar-benar lulus dengan kualitas bagus, kegiatannya sesuai dengan
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler kan gitu, diselaraskan. Ini tanggung jawab masing-masing bagian. Ini kayaknya human error kan menurut analisa Mbahku. Kalau kita sudah mengalami human error ini antar individu ini, salah satunya adalah ya ada pencerahan pembentukan kepribadian tadi. Manajemen lembaga harus kembali diserukan. Wajib itu. Itu dah yang pernah saya lihat di sana Pak. Memang pelatihan anggaplah karyawan lah. Artinya bukan kayak seminar kayak itu dah. Itu tuh kayaknya memang nggak pernah ada. Nah, iya kan. Yang kedua, mereka ketika mengadakan kegiatan semacam itu lah, seperti kayak ada peraturan di sana. Pembicara itu diusahakan dari dalam. Ya karena mungkin meminimalkan budgeting. Nah di sana lah karena ya kadang-kadang karena kesimpulannya terlalu prematur lah ya. Iya. Mereka memelihara kondisi itu sejak lama. Itu berarti paling atas sampai paling bawah pun mereka rasanya sevisi untuk hal itu jadinya tidak pernah sama sekali Mbak. Kayak misalnya saya lihat Mbak ya, audit eksternal, audit internal aja mereka berkelahi. Iya. Audit internal nih, mereka di audit internal tuh serasa mereka akan dihakimi. Padahal kalau saya di audit internal saya seneng, karena ada yang check and balance. Enggak, itu yang saya bilang tadi itu sampai di perang ayat lah saya bilang jadinya kan gitu. Karena mereka saling pokoknya Sikut-sikutan. orang-orang yang di auditnya orang-orang buangan gitu, orang-orang yang audit kan orang-orang buangan nggak dikanggu. Kok mereka berpikir kayak gitu duluan di audit nih gitu. Maksudnya ya terserah mereka mau orang seperti apa, yang penting asal yang di audit itu masuk akal, make sense, ya nggak masalah kan. Kita kan nggak pernah tahu kesalahan kita kalau nggak dijek sama orang kadang-kadang kan gitu. Kesimpulannya tahu kan? Sistemik aja dia nih, karena Kesimpulannya tahu kan? Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Kalau setiap individu tidak memiliki lapang jiwa, tidak punya ketulusan, close mind, close heart, close feeling, selesai, nggak akan maju, stagnan. Nah, ya kan? Yang mengatasi hal seperti itu, terobosannya itu tadi menjalankan program-program kecil sesuai kapasitas SDM yang ada. Solusinya, misalnya orang yang ini di perhotelan misalnya, ini yang menanganin promosi, ya, itu mereka ada kegiatan-kegiatan kecil, ya kan? Ini artinya di sini dari pihak yayasan pasti akan memunculkan promosi manajernya ini yang bicara, nanti gitu kan? Ya kan, yang jenengan masukan. Ya enggak apa-apa selama itu untuk para student. Nah ini yang diperlukan ketika dalam lembaga ini kan harus dari pihak luar. Dikondisikan seperti apapun kalau bicara masalah manajemen program untuk progress plan, kurasa ya harus dari luar. Pasti akan terlaksana apabila kondisi-kondisi dan kondisi saat ini diketahui buruk. Maka harus ada database. Ini selama ini kekurangannya di sini, makanya manajemen SWOT-nya harus perlu, ya kan? Oh ini kelebihan kita, kekuatan kita di sini, kekurangan kita di sini. Ya. Ini peluang bagus ini yang terabaikan. Ya. Oh tantangannya seperti ini, tantangannya jelas human error, tantangannya ya kan. Gangguan utama adalah miskomunikasi, iya kan? Miskomunikasi ini gangguannya. Nggak ada komunikasi timbal balik antar pihak-pihak dalam teamwork lembaga kalian. Ini makanya penting komunikasi itu, sekecil apapun. Kan jenengan ngalami menjembatani tapi malah diblok, kayak kasaran gitu. sampai bingung karena gini, bingungnya nyari Komunikasi ketika terjadi masalah aja. Mereka sudah nggak bisa mengatasi baru datang dia ke kita kayak udah PCA lah juru selamat. Tapi kadang-kadang mikirnya gini, karena pengen ngasih kalau saya pernah begini ada mau pupuk dia kerja berantakan kan, aduh berantakan, siapa lagi Pak? Nah dia Pak tolong dirapikan ini, wah gitulah ya dia.
Itu yang Ya itulah kepala. Ya Superman masa mintain tolong nyabut singkong nggak mau. Ya, itu aja itu Bang Ketut aja. Beli Ketut aja lah suruh nyabutin singkong. Ya, gua kan Superman. Saya ngatasin kapal terbang aja. Kapal terbang yang nggak ada bahan bakarnya. Ya, kayaknya nongkrong di lapangan kan. Karena kayak gini Pak, kalau menurut Pak nih Pak ya, karena gini, saya pengen mungkin sekali waktu nih orang perlu shock terapi deh, kayak gitu, kayak misalnya perlu kejadian khusus yang mungkin ini, karena kalau dari Big Boss sendiri Pak ya, orang-orang sana mas sekarang saya masih takut sama Big Boss. Sementara Big Boss itu dia tidak pernah mengadakan rapat kepala unit ya, tidak pernah ya, jarang sekali Pak kepala unit dulu. Big Boss tuh mungkin karena sendirian, saking banyaknya unit bisa ditangani, kalau nggak ada yang lapor mungkin dia nggak ada yang tahu kan gitu. Sementara kepala unitnya malas untuk memberitahukan kondisinya masing-masing. Kalau mereka para unit yang lain tuh merasa kalau saya bilang kegiatan saya nggak bisa kerja. Itu mereka Modelnya masih model ABS asal bapak senang. asal Bapak senang semuanya, sehingga masalah di bawah itu semua tertutup. Makanya tadi dari awal aku bilang pentingnya disposisi rangkap 3. Nah, yang problemnya gitu Pak, mungkin biar bisa menyeluruh Pak ya, itu yang karena rapatnya modelnya kepala unit aja Pak ya. Nah, kayak saya sudah nggak diminta pertimbangan apa dan laporan saya itu akan berhenti di mejanya. Ketika rapat dengan bos, dia tidak akan menceritakan itu. Nah, sehingga kadang sampai pernah berpikir gini, oke dah, biarin dah gayanya dia sekarang. Kita lihat deh, gitu. Kalau sekarang merosot jumlahnya, mungkin mercusuarnya akan langsung ke sana. Di sana baru saya bisa cerita banyak ketika Big Boss turun langsung rapat di unit intern itu aja. Saya melihat begitu, karena untuk biar mercusuarnya bos ke sana itu harus ada kejadian yang luar biasa dulu deh. Karena tidak akan pernah Big Boss itu tahu masalahnya di bawah, karena pelaporannya ke atas fine, oke, aman gitu. Iya kan, Bang tadi bilang disposisimu rangkap 3 tahu maksud saya kan. Selain yang dilaporkan ke bos, harus sampai juga tembusannya ke Big Boss. Jadi ada yang melalui ini kayak gitu. Tapi kasih itu enggak ada Pak. objek ya, makanya dirintis itu maksudnya. Makanya aku bilang tadi kan ada disposisi rangkap 3. Maksud Bakong, ketika jenengan mengalami bahwa laporan jenengan hasil analisa programmer itu berhenti di meja itu, tembusan jenengan udah sampai. Nanti ada instruksional top down. Jadi ini kan selama ini berarti kan dari bawah ke atas, tapi berhenti di tengah, kan gitu. Nah, bagaimana dari bawah juga seperti itu. Makanya penting bikin disposisi itu rangkap 3. Yang satu laporan ke bos, yang satu tembusannya sampai ke Big Boss. Saya ngasih ke Menteri Pertanahan, ke BPN, ya misalnya gitu, ke BPN Kepala Buleleng. Saya harus tembusin ke Jakarta juga, BPN Pusat, juga ke Departemen Agraria. Udah gitu loh, maksudnya. Sehingga ketika terhenti di Buleleng saja, yang di pusat udah tahu. Nah, itu kalau dia mungkin bisa karena dia kepala sekolah Pak. Karena pimpinan saya tidak akan pernah mau mengirimkan disposisi itu. Justru itu saya bilang tembusan dari yang bersangkutan inilah yang sampai sifatnya adalah tembusan. Dipakai monggo ndak apa-apa, tapi sudah diketahui, maka akan menjadi bahan kebijakan Big Boss saat rawuh, atau justru malah secara langsung tanpa sepengetahuan bosmu memberikan instruksional. Nah, nanti ketahuannya adalah dari atas, top down. Nah, kayak gitu. Ini adalah silent action. Silent action di sini ini kita tetap bekerja sesuai dengan kapasitas, tanpa menyakiti pihak-pihak terkait, tapi sampai, dan ini perlahan pasti terwujud. Ini cara mengatasinya, sehingga kita itu mengatasi aneka konflik, terus menghindari aneka benturan-benturan di antara individu yang ada dalam satu wadah. Dan program jenengan akan
terrealisasi sesuai dengan kebijakan Big Boss. Nah gitu, makanya disposisi punya jenengan pribadi ada, tembusannya sampai, terus untuk laporan bos ada sana, sehingga supaya dijadikan kebijakan, nanti akan dipertanyakan. Dan seorang Big Boss pasti arif. Oh katanya Bayu kan nggak mungkin begitu. Kita ketika mendapatkan suatu informasi penting kan kita menganalisinya. Ini dari Wawan, dari Bayu, atau dari siapa, ini ada gini, dianalisa akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Jadi dilaporkan atau tidak no problem, tapi mereka udah tahu. Jadi keluhan-keluhan di bawah itu akan menjadi bahan disposisi panjenengan sebagai ahli sampai. Walaupun nanti ditahan di meja dia, kan di sana udah tahu. Itu nanti catatan khusus. Makanya kalau bikin usulan apapun harus tetap ada tembusan. Dari kelembagaan itu kendala utamanya mah. Itu kendala utamanya. Yang di bawah itu takut kelihatan kurang. Tapi ketika kita misalnya tadi mah kita bilang itu disposisi langsung ke pusat. Kalau sampai hal itu sampai pusat, kita yang malah disisa sama yang di tengah ini. Pernah ada kejadian kepala unit yang enggak, artinya catatan-catatan ini jangan satu pihak ya. Misalnya di desa. Itu tidak akan pernah terjadi ketika Big Boss-nya ini memahami kesulitan di lapangan. Benturan-benturannya apa pasti ngerti kok. Oh ini kinerjanya kurang solid. Nanti pasti akan mencari solusi bagus. Salah satunya pasti nanti akan diadakan semacam diskusi panel, seminar atau simposium yang sifatnya adalah studi banding. Nanti sifatnya begitu. Ini kalau orang-orang yayasan yang arif, Bakung lama loh pegang yayasan ya. Dan dana yayasan itu tidak kecil kalau di tempat seperti jenengan itu, nggak terbatas. Karena yang memiliki wakaf yayasan ini tidak main-main. Biasanya orang yang sudah wafat menghibahkan semua untuk yayasan, untuk visi dan misi ini gitu. Saya megang yayasan itu lama sekali dan itu tidak kecil budgetingnya. Ketika para pelaksana program yayasan itu tidak sanggup, ya mereka diam memang. Tetapi kita kan bisa menjalankan seiring dan seirama, serupa walaupun tak sama kan gitu. Harus seperti itu. Kayak yang jenengan dengarkan itu kan. Wahyu Astabrata itu kan kebijakan pribadi saya. Walaupun seharusnya kalau kemauan saya yang mengiringin semuanya itu adalah musik-musik tradisional, etnik lah kasarnya, tanpa sintetiser. Ngerti maksudnya? Nah, untuk menjembatani agar tidak terjadi konflik antara direktur marketing, direktur promosi, direktur produksi, direktur utama, ya para direksi ini bersaing tidak sehat, maka Mbak Kung bikin hal seperti itu. Ngambil ahli dari luar, dipakai, ya Mbak Kung memenit aja, Mbak Kung sebagai ghost. Bisa jadi ghost writer, ya kan? Bisa menjadi ghost directing, ya kan? Bisa jadi ghost program, bisa jadi ghost promotion, ya gitu. Kita yang sebetulnya memiliki konsep utama dan menjalankan, tetapi punya boneka, dijalankan orang lain lah kasarnya. Kayak Wawan lah nulis puisi tapi namanya Susi, kan? Wawan nulis puisi namanya Nila, Bakung nulis puisi namanya Bayu. Tahu kan? Itu memang kendala utamanya. Makanya ada belum kejadian memang ada kejadian itu Pak. Ada satu nih, kita sih mungkin ketahui kulitnya aja sih Pak ya. Cuma dari ceritanya dia, memang semenjak dia menjabat di unit itu jadi kepalanya, unit itu mulai ada progres yang bagus. Nah kemudian, yang di sini kan ada juga perwakilan yayasan. Nah ketika teman saya ini buntu di sini, dia langsung naik. Nah, ini tidak senang, dibuatin kasus, akhirnya dipotong. Itu tadi kan Mbak Kongan bilang kan bukan langsung naik,
tapi disposisi yang tidak langsung. Ini kayak Wawan Pak, kayak Iria kepala SMK, dia juga kepala. Kalau langsung kan menyakiti Bli Bayu. Nah, kalau di secara hierarki Pak, ini dia nggak salah Pak. Dia nggak salah secara hierarki karena direktur utama dia di bawah direktur utama. Nah, tapi karena dia disengaja, ini buat aturan dia harus ke sini. Gitu. Sementara ketika di sini dia nggak punya solusi, kan sebenarnya nggak salah dia mengadu ke atas. Karena dia direktur utamanya. Big boss ini, dia owner ini langsung dia sebagai direktur utama dari unit itu. Gitu. Nah, ketika dia mengadu ke atas, sih nggak seneng. Seperti dilangkahi, padahal dia udah sering mengadu ke sini tapi tidak digubris gitu. Nah, entah kenapa dia itu tanpa alasan Pak, datang sudah surat pemecatan gitu. Ya disinilah kita Emang sudah. Pokoknya humannya error ini Pak. Saya bilang pentingnya kearifan masing-masing individu, karakter building itu tadi, pribadi sejati itu. Kalau kita itu memang menghadapi banyak konflik, kan tidak boleh dipandang dari satu sisi. Dia mengadu ke Big Boss, mungkin dia menyinggung-nyinggung masalah yang ada di tengah. Nah ini kan nggak arif berarti kan. Karena ini human error. Artinya ini kita tuh menghadapi people yang memang benar-benar tidak memiliki objektivitas penalaran itu tadi. Tidak pernah mempertimbangkan beberapa kasus dan beberapa akibat dari yang diucapkan, yang ditulis atau yang dilakukan. Ya kalau namanya menghadap itu harus clear off untuk program saja. Ini jadi mungkin ketersinggungan itu terjadi ketika usulan itu membenturkan atau menjadi benturan atau menjadi konflik. Nah, kita sebagai human yang baik kan kita mestinya menghindari aneka konflik itu tadi. Nah caranya ya seperti itu tadi, ketika jenengan punya disposisi yang bagus kan tidak langsung, tetapi akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan yang sifatnya pribadi. Ini pentingnya pribadi-pribadi yang lapang jiwa ini tadi, tidak ingin menunjukkan kebenarannya sendiri, tetapi menunjukkan yang benar yang harus dilaksanakan bersama. Maka tidak akan merusak kinerja kebersamaan, walaupun mungkin Wawan lemah, Bayu lemah, Pak Ijo lemah, Parman juga kurang, udah gitu. Memang berat, menghadapi human itu berat sekali. Karena itu tadi ukurannya, ada yang cangkir, ada yang gelas, ada yang ember, ada yang gentong. Kalau yang gelas dinuangin yang ke gentong asik. Tapi kalau yang gelas sama cangkir dituangi dari gentong, lebar semua yang tertampung cangkir doang, segelas doang. Melapor kasus tanpa menyebut nama orang itu hewan. Iya, nggak boleh kalau dalam lembaga itu kita mendiskreditkan sebuah nama. Itu nggak etis. Etika sosial kembali kan penting. Sebenarnya kita berdua, kalau saya ya Pak, karena pribadinya gini, saya mungkin itu saya dari tadi mencerna umumnya Mbah yang apa yang tadi dibilang lapang jiwa. Mungkin baru saya pikir lama tadi Mbah sambil Mbah ngobrol dulu. Memang saya ini kadang-kadang kayaknya sih belum lapang jiwa Mbah ya. Kadang-kadang nggak terima, mungkin masih ego itu nggak terima dalam artian gini Pak, ketika kita berusaha menjaga nama orang gitu ya, tapi ketika kita tahu bahwa nama kita sudah diobrak-abrik, ada rasa keinginan pengen ajar nih orang ini dikasih hati dan jantung gitu kadang-kadang Marah. Karena saya pengen diikhlaskan gitu kan Pak, tapi kok Timbul dendam. masih karena dari sekian kali kejadian ya itulah mungkin anggap mungkin ini sekarang saya harus belajar paling tidak sama sekali tidak menaruh kekesalan lah ya. Kekesalan sih kalau dendam sih saya masih ngobrol, dendam sih saya kesel aja sih dengan yang terjadi sama diri saya sendiri gitu.
dengan pola nasib saya juga yang gitu kan. Maka akhirnya itu dah yang saya pikir tadi, yang Mbak bilang mungkin saya coba deh. Kadang-kadang saya gitu lah Pak, egonya mungkin yang Mbak bilang kemarin itu kan cerdas akal lah. Saya mungkin cerdas rohaninya masih kurang, karena sekali lagi apa yang tadi omongan Mbak itu terus terang kadang-kadang pengen gini Pak, bisa nggak saya menjalaninya gitu, kadang-kadang mikir pasti bisa karena kita manusia. Begitu kita itu diproses orang tua kita, dikandung, kita punya bekal dan anugerah yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana pola ajar, pola didik, pola asuh, pola rawat. Maka kita akan terbentuk berbeda-beda. Hati, pikiran, dan perasaan dan tubuh kita sama, serupa. Makanya kita pasti bisa kalau mau. Yang penting mau dulu tadi. Terus saya tanya tuh, jenengan lapang jiwa atau ikhlas tuh ngerti gak sih? Saya mengerti Pak, tapi Kasarannya gitu. Menjalani itu makanya saya mikir gini Pak, Karena itu Pak, pengen kita disiksa terus kan, program ini nak jalan, program itu nak jalan, ditanya Pak gimana di sana, ini dah orang ini nak mau kerja Pak, gitu pada akhirnya sama dengannya jadi. Padahal kita langsung to the point Mas. Ya, kita menghindari verbal banget. Kita menghindari menyebut nama, tapi kita udah buntu ini Pak, harus orangnya disebut sampai kita pikirkan orang ini hilang baru sehat. Mana berpikir begitu Pak? Enggak boleh karena itu dah Pak yang maksud saya tadi Pak, untuk pernah Mas saya sekali waktu ada di sampul nyampe sama tadi kasih tahu sama bos nih, waktu masih baik-baik saja nih. Ini orang ini tertutup, saya tidak pernah tahu urusannya dia sendiri berbilang saya mendekati itu deh yang saya bilang tadi, saya dekati sudah dapet klik, udah dia mau belajar musuhan sama bos yang itu saya tadi bilang. Itu saya sudah dekati personal, gimana harus begini. Pada akhirnya saya mungkin itu dah flashback lagi Mas dari cerita Mas tadi, saya kenapa Mas terus-terusan saya ngomong dari tadi itu kecerdasan akal, kecerdasan rohani, kecerdasan hati. Kecerdasan mungkin sekali waktu kadang-kadang ketika yang saya inginkan itu nggak saya dapatkan, saya di sana belum ikhlas kadang-kadang. Kayak misalnya ini, ya wis dah, mungkin orang ini sudah tak bisa lagi, sekarang balikin ke diri saya gitu lagi nih. Ini nyantol di sini masih kayak misalnya mentok kok masih kesana pikiran. Malah saya pikir ya udah saya kerjakan apa yang saya kerjakan. Saya berusaha, udah ini distorsinya sudah saya hilangkan gitu, saya hilangkan. Ini memang orang-orang yang akan saya kadang-kadang dalam pikiran saya takut untuk jangan-jangan saya ngikut kayak mereka gitu, saya nggak mau ngikut kayak mereka gitu Mas. Tapi ketika saya mungkin cara saya salah karena ketika saya nggak pengen ikut mereka, saya tersiksa Mas. Saya tersiksa karena kenapa? Saya pernah sampai pengen nangis Mas. Nangis aja. Berapa kali tuh Mas, saya heran, ini manusia apa nih, apa saya yang salah? Kadang-kadang balik ketika saya yang salah gitu, apa yang memang saya nggak bisa gini, tapi saya sendiri yang down. Oleh saya balikin, saya nyalakan diri saya yang down. Kok gimana nih, kok saya gitu, kayak pernah berapa kali bisa drop kan ke pandai lah siapa beli jus kan, lihat pandai ya, lihat tentang dikit keselnya minta ampun Bang. Sekarang kan wajar, manusiawi. Jadi kalau untuk mencapai ke puncak kan tidak langsung lompat kecuali bawa helikopter. Ya kalau kita melalui tangga ya harus sabar. Ya proses kehidupan itu memang harus dilalui. Kalau nggak melalui nggak percaya. Ya Wawan aja bicara modelnya ngotot ya, kasarane gitu. Wah aku ngomong masalah film kasaran gitu. Wah aku ngomong masalah teater. Wah aku mau bicara masalah radio gitu. Kalau Wawan nggak tahu siapa saya kan pasti gitu. Tetapi kalau Wawan paham, oh Mbak Kung pekerja film, Mbak Kung pekerja radio, oh Mbak Kung pekerja buku, Mbak Kung pekerja panggung, oh Mbak Kung pekerja di stage director,
oh Bakung petani, oh Bakung nelayan, akhirnya ngerti juga, kasarnya gitu. Jadi kita punya basic application untuk apa yang disampaikan. Bakung tidak akan pernah menyampaikan manajemen pada kalian kalau Bakung nggak paham manajemen. Bakung tidak akan bilang masalah disposisi. Disposisi itu sifatnya itu objektif. Catatan khusus yang akan menjadi database kita untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan, mencatat kelebihan-kelebihan, mencatat premis-premis, rencana-rencana masa depan yang indah, mencatat perubahan-perubahan yang bisa dikerjakan apakah secara ekstrim atau reguler atau pelan-pelan atau evolutif, monggo saja. Ini sifatnya kita ini belajar sabar menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan ini benar, nah, gitu. Dan dari awal kan Bakung kasih catatan bahwa kita itu baik saja tidak cukup, benar saja kurang cukup, tepat saja pun itu masih meleset. Ini sudah tepat aja masih meleset karena kurang bijak. Sudah bijak saja masih kurang juga. Wah, kamu nggak mengasihi, ya kan gitu. Sudah mengasihi, kamu nggak memberi, nah, ngomong aja loh ini gitu. Kan nggak begitu persoalannya. Yang menjadi inti persoalan adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan problem baru yang disebut bijaksana itu tadi. Bijaksana itu kan selalu menyelesaikan problem tanpa menimbulkan dilema baru. Nah, kesana inilah yang harus kita lakukan pelan-pelan. Kadang juga bertolak belakang dengan realitas, bertolak belakang dengan kemauan besar kita, bertentangan dengan sistem yang berlaku di lembaga kalian yang sudah kalian pertaruhkan untuk hidup kan gitu. Karena dari situ kalian mengharapkan dapat imbalan, punya feedback, punya gaji, walaupun selalu kurang menurut diri pribadi kita. Karena dulu jenengan sendiri, sekarang punya anak-anak banyak, harus menanggung mertua juga, harus menanggung pembantu juga, itu yang tak terduga. Nah, dengan solusi-solusi bijak itu, maka problem-problem yang ada ini tidak bertambah masalah, tetapi akan mendapatkan solusi yang nyaman di semua pihak. Kalau solusi itu masih kayak yang beliauan diskreditkan untuk salah seorang harus menyebut nama ini, harus out of frame, ekstrim kan, berarti itu kan menimbulkan dilema baru. Tapi bagaimana mengatasi hal itu, menyelesaikan problem si A tanpa mengeluarkan si B. Jadi inilah fungsinya kalian menjadi seorang pemimpin. Ya, di situ selalu bijaksana dalam menjalankan instruksional di lembaga, menjalankan pelaksanaan program-program yayasan, lembaga dan sebagainya itu. Makanya kalian tuh dianggap lebih dibandingkan yang lain, maka disebut sebagai ketua. Apapun problemnya bisa kamu selesaikan, itulah ketua. Iya. Apapun dilemanya kalian bisa mengatasi. Berarti jenengan ada di top heading, ada di atas untuk mengatasi dari bawah kepala sampai ke sepatu, kasarnya gitu. Jadi ketika ada problem-problem yang seperti itu, membuat kalian makin kaya dengan kearifan di sana, makin kaya dengan kebijakan, makin kaya dengan wacana. Oh, si A karakternya seperti ini, si B seperti ini. Jenengan sudah bisa menyatukan A dan B
walaupun jenengan tersingkir, kan jenengan nggak rugi sebetulnya, malah bagus tanpa beban kan, mereka sudah komunikasi langsung. Kalau jenengan egois kan, wah tanpa gue mereka nggak rampung, kan gitu egonya kita. Iya, sering. Maka itu membuat luka, yang membuat luka siapa? Bukan mereka, pikiran negatif kita, hati buruk kita, akhirnya yang menjadi sumber dilema. Harusnya bangga sekali ketika mereka berdialog dan mereka tidak kontak dengan jenengan, beban jenengan hilang dua. Mas ini kan malah gitu. Sambil jenengan menjalankan program-program yang sudah matang dilakukan dan melahirkan karya. Nah, kalau ada yang menghargai karya kalian, mengapresiasi, dapatkan penghargaan. Siapapun yang menjalankan. Jadi karya kita itu kan bisa besar, tidak harus kita yang membesarkan. Saya mau nggak kira-kira mengaku sebagai seorang penulis, saya pantas nggak? Saya ini mengaku di depan Beliwawan, gue ini penulis Wan, pantas nggak? Nggak pantas, karena nggak ada hasil saya lihat. Iya kan? Gitu. Iya kan? Saya berarti bukan penulis di depan Wawan. Iya kan? Aku harus marah sama Wawan? Oh nggak perlu. Tapi ketika suatu saat Wawan baca tulisan saya, baca buku saya, menikmati film saya, menganalisa skenario saya yang sudah dibikin disertasi, yang sudah dipresentasikan, kasaran gitu. Yang salah saya apa Wawan? Gak ada yang salah kan? Itu hanya sekedar penilaian. Mau diakui mau kagak itu no problem. Yang bicara karya. Oh namanya dia. Namanya siapa? Kayaknya saya pernah ngobrol deh. Kan itu kan begitu. Iya kan? Saya kan gak perlu mengaku-ngaku saya sebagai bintang film. Gak perlu kan? Ya, walaupun kamu gak tahu saya main film. Ya, kan gak penting. Ngapain saya ngaku-ngaku? Wawan gak nonton film saya. Saya ngaku-ngaku sama Beli Bayu. Wah saya biasa manggung ya kan. Beli Bayu gak pernah lihat saya manggung. Wah lu biasanya mancing aja nunggu di laut ya kan. Karena ketemunya di laut mancingnya ini gitu kan. Salah siapa? Gak ada yang salah. Ya disinilah kemampuan objektivitas penalaran kita menganalisa setiap apapun itu seobjektif mungkin. Masa orang tidak memiliki kemampuan bicara banyak, bisa bicara A, B, C, D kan pasti punya basicnya. Ya? Jangan bicara kekonyolan orang-orang adikmu aja konyol ya kan. Ngapain ngomongin orang lain? Adikmu aja konyol, lu aja nggak berani nasihatin, ya kan? Tapi ya kita bersyukur. Bang bisa maki-maki adik kamu jadi gitu. Kasarannya gitu. Maki-maki dalam tanda kutip ya. Saya gregeten. Ya namanya anak cerdas, anak pintar, punya prestasi, kok 10 tahun ora lulus. Kasarannya kan gitu. Nah, ketika beliau memakai Bakung untuk menegur, wajar dong. Dikasih semangat agar bangkit. You ini bukan orang goblok. You ini pilihan. Masuk ke kampus aja bersaing 3.000 pesaingnya kan untuk mendapatkan satu kursi kampus ini kan 1:3.000 loh. Berarti kan mutiara. Masa kita membiarkan mutiara diinjek-injek babi? Ya kan? Kan harus kita poles ini. Apakah kita bingkai, kita cuci, kita gosok, atau kita buat leontin? Nah, aku melihat mutiara-mutiara ini yang tersia-siakan kan eman dong. Harus diolah ini agar jadi leontin dan dipasang pada leher cewek yang cantik ya nih gitu kan. Ya kan? Kalau nggak ada yang ngolah, batu itu tidak akan menjadi permata. Kalau tidak ada yang mendulang, tidak ada yang memakai kalung emas. Ya kan gitu. Dan pasir emas itu tidak berwarna kuning. Warnanya hitam, bayangkan aja. Kalau jenengan yang mencari di tempat tambang emas nggak akan dapat. Kenapa?
bukan ahlinya. Iya kan? Bayangkan aja sekarang mudah mengurai emas itu pakai merkuri, sudah terpisah, terurai dia dari kotorannya, tinggal membakar. Kalau dulu dibakar saja sehingga terpisahlah tembaga, emasnya, besinya, ya kan, karatannya maksud saya. Jadi itu terpisah. Sekarang direndam, bahan-bahan itu direndam. Beberapa bongkahan bronggol-bronggol bekas tambang emas itu biasanya dibeli ahli tembaga. Bayangkan aja, bongkahan-bongkahan batu, sisa-sisa tambang emas dibeli. Satu truk saat itu 2 juta lah. Tapi ketika mereka proses dan mereka urai jadi 5 kilogram tembaga. 1 kilogram tembaga saat itu harganya kan bisa 5 juta sampai 8 juta. Dia beli satu truk aja cuma 2 juta, utang berapa ya? 3 juta, ya kan, kayak gitu. Jadi kenapa Mbak Kung bicara begini? Karena Mbak Kung juga di lapangan, di tambang emas juga, di pengolahan tembaga juga, ngerti. Jadi apa yang Mbak Kung sampaikan itu sebetulnya dari analisa partisipasi, dari riset partisipasi, di mana modalnya tidak besar, kayak gitu. Tetapi orang bisa menjalankan karena punya ilmunya. Tapi jenengan di tambang emas ada bongkahan-bongkahan yang kelihatan kuning-kuning, jenengan ambil ternyata bukan emas, ya kan, belerang, ya kan gitu. Loh, kan kayak gitu. Serahkan pada ahlinya. Maka ketika Mbak Kung menegur adikmu yang tersayang, Mbak Kung tidak cemas. Mbak Kung menegurnya keras, tetapi untuk kebajikan, untuk kemuliaan adikmu juga. Saya mau kamu maksimal 3 bulan rampung nulis skripsi, kan gitu. Kenapa saya tahu ukurannya? Ya kan, bulan pertama bisa menganalisa data dan menyusun premis-premisnya, ya kan. Nanti bulan kedua bisa mengorganisasi data yang sudah pilihan, yang sudah valid, ya. Bulan ketiga penulisan dan konsultasi, kan rampung. Kan gitu. Analisanya waktunya. Ini kerja siang malam nih, non-stop kan. Kayak gitu. Pasti 3 bulan rampung. Nah, ya kemarin kan rampung juga akhirnya kan. Dengan ya bersyukurnya adik kita tidak marah karena pagi-paginya datang juga. Memang penting untuk dibangkitkan kembali kan gitu. Makanya pulang wisuda tak kalungin batu bolong biar dia tulus, biar dia lapang jiwa, biar dia semangat, biar dia ikhlas menjalankan apa yang sudah diraih tanpa ragu-ragu lagi dan tidak terbawa pada irama yang negatif. Bahkan kalau ada yang negatif saya enggak sejahtera saya. Saya merasa kehilangan kalau anak-anak yang potensial kehilangan potensinya, harus dibangkitkan. Nah, inilah pentingnya karakter building itu tadi. Karakter building itu bisa dibentuk mulai dari pengenalan diri pribadi, mengenali jasmaninya dari ujung rambut sampai kaki, ya kan. Setelah memahami ragawinya ini dari ujung rambut ujung kaki, plus internis daripada anatomi tubuhnya ini fungsinya apa, harus ngerti detail. Setelah itu kita kenalkan pada pemahaman rohaninya, bagaimana mengenal rohaninya itu dengan baik. Nanti Mbak Kung bisa bimbing secara private gitu kan. Terus mulai berterima kasih dengan napas yang dimiliki. Napas ini bisa berjalan terus karena oksigen dari mana? Dari klorofil hijau daun yang melakukan fotosintesa hingga dedaunan itu memberikan oksigen. Dedaunan dari mana? Dari pohon-pohon, dari tumbuhan. Maka kita harus mencintai pepohonan, tumbuhan, kan gitu. Pohon tumbuh di mana? Di tanah, disegarkan oleh air, maka kita harus berterima kasih sama tanah dan air, ya kan. Proses fotosintesa memerlukan cahaya dan sinar matahari, maka kita pun harus berterima kasih pada matahari.
Maka doa leluhur kita ini sekali lagi Mbah Kong serukan. Jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Itu doa leluhur kita itu harus dipelihara dan kita praktekkan. Maka yang terjadi itu harmoni. Kalau disharmoni seperti yang kalian lakukan, ya kan, berarti tidak ada keselarasan. Maka itu harus dilengkapi dengan kecerdasan rohani itu tadi, memahami secara ragawi maupun rohani juga. Maka harus cerdas akal, cerdas perasaan, cerdas rohani juga. Jadi kalau cerdas rohani itu memahami mutualisme, tidak saling merugikan, bukan parasitisme tetapi mutualisme, ya kan. Ini 3 bulan terakhir nih saya ulang-ulang karena Mbah Kong tidak ingin kehilangan human di muka bumi ini. Sekarang ini kita tinggal people, bahkan banyak yang ogoh-ogohan gitu, banyak yang ondel-ondel, ya, banyak yang ini tahu. Mari kita bangkitkan ondel-ondel, ogoh-ogoh, ini tahu ini menjadi SDM yang berpribadi sejati itu tadi. Ajarannya udah jelas semua, ada semua. Nanti Mbah Kong lah bisikin dikit-dikit. Mana yang mau, jangan yang tidak mau. Ngomong secara reguler di simposium, di seminar, gak ada gunanya, paling yang nangkep 1. Dari 100 orang yang nangkep paling 1. Ya kan? Dari 40 orang yang nangkep paling 1. Dari 20 orang yang nangkep paling 1 juga. Maka private lesson kayak gini, kita pendekatan persuasif antar individu ini lebih indah. Bisa ketawa-tawa, bisa serius, bisa saru, sambil ngopi lagi, ya kan? Sambil udut, kasarannya gitu. Ya mari kita sama-sama, kita punya PR yang besar, membangun pribadi-pribadi sejati di muka bumi ini. Jadi kita harus universe. Makanya Mbah Kong menyerukan universe healing ini, apapun harus dihadapkan pada kearifan semesta raya yang Tuhan berikan pada kita, yang beliau sudah berikan penuh kasih sejati dalam hidup. Kasihnya tidak batas. Jangan baru disakiti sedikit aja mangkalnya sampai modar. Aduh, makanya itu lucu.